Dengan keras aku memukul tangan Dimas yang berniat untuk meraba-raba pahaku. Perasaan mual saat aku ada di dekatnya terasa semakin menjadi-jadi. Dimas selalu bisa mengingatkan aku pada seekor reptilia yang menjijikan. Putri, tahun depan kita kan sudah akan menikah. Dimas mendesis dengan nada kesal. Bibir tipis di wajah arogannya terlihat semakin tipis saat dia mengatupkan rahang dengan raut wajah jengkel. Matanya yang masih menatap lurus ke jalan di depan mobil yang dikendarainya juga terlihat menyipit. Seperti katamu tadi, tahun depan. Antara sekarang dan tahun depan masih ada ratusan hari lagi. Mungkin ada sesuatu yang bisa terjadi antara sekarang dan tahun depan, dan aku gak harus nikah dengan kamu. Dengan sinis aku menjawab kata-kata Dimas. Tunangan yang tidak aku inginkan ini. Kadang-kadang aku sering bertanya-tanya dalam hati. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi dan memanjakan aku, kenapa papa dan mama justru tidak pernah meminta pendapatku saat mereka memutuskan hal-hal yang penting bagi hidupku? Semua hal dalam hidupku, dari masalah pendidikan sekolah sampai memilih pasangan hidup, ditentukan oleh mereka berdua tanpa meminta persetujuanku. Sejak kecil aku yang sering sakit-sakitan memang membuat orang tuaku merasa khawatir. Semua cinta, perhatian, dan kebutuhan materi selalu mereka berikan secara berlebih. Hanya saja semua itu harus aku bayar dengan kebebasanku. Aku harus hidup di dalam sangkar emas yang mereka buat untukku. Sudah beberapa hari berlalu sejak aku dan Dimas menghantar papa dan mamaku ke bandara. Mereka berdua pergi menengok kakakku yang hendak melahirkan di luar negeri. Saat itu, papa dan mama tiba-tiba menyetujui permintaan Dimas yang meminta izin kepada mereka untuk membawaku pergi berlibur. Papa dan mama yang hampir-hampir tidak memperbolehkan aku melangkah keluar dari depan pintu pagar rumah, malah memberi izin pada Dimas untuk membawaku berlibur. Dari sikap mereka, aku tahu kalau mereka sengaja mendekatkanku dengan Dimas. Mereka berdua bisa merasakan keberatanku saat dijodohkan dengan Dimas. Teringat pada itu semua, aku mendenguskan napas dengan perasaan kesal. Aku tidak pernah habis berpikir, kenapa papa dan mama tidak bisa merasakan juga rasa benciku pada Dimas. Dari kecil aku sudah sangat tidak menyukai Dimas. Cowok bermuka dua yang hanya menunjukkan muka manisnya di depan orang-orang yang dirasa menguntungkan dirinya sendiri. Putri, apa kamu nggak tahu kalau papa dan mamamu ingin aku menikah dengan kamu? Suara sengit Dimas terdengar di sampingku, membuyarkan lamunanku. Dengan memasang raut keras kepala, aku menatap keluar jendela mobil dengan sikap acuh tak acuh. Kata-kata Dimas memang benar. Tapi Dimas berharap untuk mendapatkan keuntungan besar dari keluargaku. Harta papa dan juga koneksi-koneksi usaha papa. Kalau tidak ada itu semua, Dimas tidak akan berusaha keras mengambil hati papa dan mama untuk bisa menikahi aku. Papa dan mama, mereka berdua tertipu oleh muka manisnya. Melihatku diam, kemarahan Dimas sepertinya sedikit mereda. Dengan suara lembut yang membuat bulu kuduku berdiri, dia berusaha untuk membujukku. Putri, Om dan Tante
sengaja memberi izin pada kita untuk berlibur bersama karena mereka ingin agar kita bisa lebih saling mengenal. Kamu jangan terus bersikap keras kepala. Jangan egois. Turuti kata-kata papa mamamu. Turuti kata-kataku. Dalam hati aku tersenyum pahit. Semua orang memintaku untuk menuruti keinginan mereka. Aku tahu kalau papa dan mama ingin memberikan semua hal yang terbaik untukku. Tapi apa yang mereka anggap baik, belum tentu apa yang menurutku baik. Meski demikian, aku juga selalu menuruti permintaan mereka. Melihatku tetap terdiam tanpa menjawab, Dimas langsung merasa di atas angin. Dengan pedenya dia melanjutkan kata-katanya. Jadi liburan kita di Bali kali ini, anggap saja seperti honeymoon yang lebih awal. Dengan tertawa genit dia mengulurkan telapak tangannya lagi untuk bisa mengelus pahaku. Kali ini aku mencubit tangan Dimas dengan keras, lalu melemparkan tangan busuk itu pada pemiliknya yang menjijikkan. Dimas langsung mencengkram tanganku dengan wajah merah. Perasaanku jadi sedikit takut. Di Bali, tempat yang baru pertama kali aku kunjungi ini, aku hanya mengenal Dimas. Membuatnya marah di tempat asing bukan suatu tindakan yang bijaksana. Apalagi karena aku hanya pergi berdua dengannya. Dimas, sudah waktunya untuk makan siang. Aku lapar. Ayo kita ke sana untuk makan. Aku berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Aku menunjuk ke sebuah restoran yang terletak tak jauh di depan. Sebuah restoran dengan bangunan yang terlihat modern dan mewah. Terlihat cukup ramai dikunjungi para turis. Dimas mengikuti arah tanganku. Dengan perlahan, dia melepaskan cengkraman tangannya dan mengangguk pelan. Baiklah, kita makan siang di sana. Restoran itu cukup terkenal. Menurut berita, menu-menu sehat mereka disusun oleh seorang ahli gizi yang terkenal. Restoran ini cocok untuk kamu yang penyakitan. Tanpa mempedulikan sindirannya, aku yang berhasil mengalihkan perhatian Dimas langsung menarik napas lega. Di dalam restoran, dari meja yang terletak di sudut ruangan, aku menatap ke seluruh interior restoran. Perpaduan desain minimalis dengan sentuhan eco-green yang dipadukan sempurna oleh interior designer yang merancangnya. Terkesan mewah dan elegan. Mataku lalu menatap ke wajah waiter yang sedang berdiri di samping meja. Seorang cowok keren berusia sekitar akhir 20-an. Jika dibandingkan dengan waiter-waiter lain, dia seperti seekor merak yang berdiri di antara kerumunan ayam. Terlihat berbeda dan menonjol. Tubuhnya yang tinggi tegap dengan sikap sopan penuh percaya diri, tampak sangat berbeda dengan para waiter lain. Sesuatu yang penuh pertentangan bisa kurasakan dari waiter ini. Tidak terlihat seperti seorang waiter di restoran. Lebih terlihat seperti seseorang dari keluarga berada yang terpelajar. Hanya seragam waiter yang dikenakannya yang bisa menunjukkan identitasnya sebagai seorang pelayan restoran. Wajahnya terlihat sangat tampan, dengan kulit yang juga terlihat sangat bersih dan cerah. Layaknya aktor yang memerankan tokoh direktur muda di film-film drama Korea. Cowok semacam ini akan bisa membuat cewek-cewek jadi salah tingkah. Tidak terkecuali aku,
yang hampir tidak pernah melihat cowok setampan ini secara langsung. Dengan perasaan yang masih ragu, aku melirik ke manajer restoran yang sedang berdiri di dekat pintu depan. Seragam yang dikenakannya terlihat berbeda dengan seragam yang dipakai oleh para waiter. Jadi cowok keren ini juga bukan seorang manajer. Mataku melirik lagi ke wajah waiter di sampingku. Kali ini tatapan mataku bertemu dengan tatapan matanya. Mungkin ini hanya perasaanku saja, tapi dari sinar matanya, aku bisa menangkap perasaan geli yang dirasakan cowok itu saat dia melihatku melirik ke arahnya dengan perasaan ragu. Apakah Anda berdua sudah siap untuk melakukan pemesanan? Suara lembut dengan nada tenang dari waiter keren ini langsung memanjakan telingaku. Tanpa menanyakan pendapat dariku, Dimas langsung menyebutkan beberapa macam nama makanan dan minuman. Sama seperti papa dan mamaku, dia juga ingin bisa mengatur seluruh hidupku. Bagaimana dengan pesanan Anda? Dengan tersenyum, waiter keren bertanya kepadaku. Seperti tidak menyadari jumlah makanan dan minuman yang sudah dipesan oleh Dimas, dia masih bertanya kepadaku. Sedikit perasaan hangat tiba-tiba muncul di dalam hatiku. Bagi waiter ini, pendapatku masih dia pedulikan. Menurutmu, jumlah makanan dan minuman yang tadi ku order masih belum cukup untuk kita berdua? Kamu ini bodoh atau sengaja mau cari untung banyak? Dengan menyolot, Dimas langsung menimpali kata-kata waiter keren. Waiter keren hanya tersenyum saat mendengar kata-kata tidak sopan dari Dimas. Dengan tenang dia tetap menunggu jawabanku. Aku yang tidak ingin membuat masalah ini semakin memanas, langsung menjawab dengan suara pelan. Sesuai dengan yang tadi sudah dipesan saja. Dengan senyum penuh kemenangan, Dimas langsung menyeletuk lagi dengan nada meremehkan. Sana pergi, kamu buruan berikan ordernya ke dapur. Kita berdua sudah sangat lapar. Setelah sedikit membungkukkan badan untuk memberi salam kepadaku, waiter keren segera membawa order makanan dari Dimas untuk segera dikerjakan. Tak lama kemudian, beberapa macam hidangan disajikan di atas meja kami. Dengan kepala tertunduk, aku segera menyantap hidangan yang ada di depanku. Melihatku makan tanpa mempedulikannya, wajah Dimas terlihat masam. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia lalu makan dengan cepat. Dimas yang terlebih dulu menghabiskan pesanannya, lalu berdiri dan berjalan menuju toilet yang terletak di belakang restoran. Maaf, ini ada sedikit tambahan minuman untuk Anda. Aku menoleh dan melihat waiter keren membawa secangkir kecil minuman panas yang tidak dipesan oleh Dimas. Saya melihat kalau Anda tadi sedikit terbatuk-batuk. Ini minuman herbal hangat resep rahasia dari restoran kami. Selain rasanya yang enak, minuman ini bisa menambah daya tahan tubuh dan mencegah infeksi tenggorokan. Kata waiter keren sambil meletakkan cangkir itu di atas meja dekat siku tanganku. Silakan Anda coba. Ini minuman komplimentari dari restoran kami untuk Anda. Tanpa menunggu tanggapan dariku, waiter keren berjalan menuju pintu depan untuk menyambut tamu yang baru saja masuk. Memandang punggung belakang dari tubuhnya yang tegap, aku tersenyum kecil. Dengan perlahan aku menyeruput minuman herbal hangat
yang langsung bisa membuat tenggorokanku terasa lega. Kamu minum apa? Sepertinya tadi aku tidak pesan itu untuk kamu. Suara Dimas terdengar dari belakang punggungku. Aku menoleh dan melihatnya mengernyitkan dahi dengan rasa tidak suka. Memangnya aku tidak boleh pesan sendiri? Apa kamu kira aku tidak mampu membayar makanan dan minumanku sendiri? Dengan mencibirkan bibir, aku membuang muka. Aku baru saja membayar semua pesanan kita. Kalau kamu pesan lagi, ini akan merepotkan aku. Dengan nada suara yang meninggi, Dimas mengomel. Ini complimentary drink. Kamu gak perlu direpotkan untuk membayar lagi. Dengan suara pelan aku menjawab sinis. Cepat kamu habiskan. Aku akan tunggu kamu di mobil. Dengan wajah yang terlihat jengkel, Dimas berjalan keluar restoran. Dengan santai aku menghabiskan minumanku, lalu berdiri dan melangkah keluar. Dimas sudah tampak menunggu di dalam mobil yang dihentikannya di dekat pintu depan restoran. Terima kasih atas kunjungan Anda berdua. Waiter keren yang berdiri di samping pintu luar restoran tersenyum kepadaku. Melihat senyuman ramah itu, aku diingatkan pada perhatiannya saat aku masih di dalam tadi. Perhatian yang sempat membuat hatiku sedikit tersentuh. Tiba-tiba aku ingin bisa memberinya sesuatu. Aku mengeluarkan selembar uang 10.000 dari dalam tas, lalu menyisipkannya ke dalam saku apron waiter yang dikenakannya. Dengan membalas senyuman darinya, aku membuka pintu mobil untuk masuk ke dalam. Baru saja aku duduk, tanpa sempat menutup pintu mobil, Dimas tiba-tiba bertanya dengan suara lantang. Apa yang baru saja kamu berikan pada cowok itu? Belum aku menjawab pertanyaan itu, Dimas sudah berteriak lagi dengan suara yang semakin lantang. Dasar kamu cewek pingitan yang penyakitan. Apa gara-gara tidak pernah keluar rumah kamu langsung jadi gatelan kalau lihat cowok yang mukanya ganteng dikit? Jangan lupa, kamu ini tunanganku. Beraninya kamu colek-colek cowok lain di depan mataku. Mendengar tuduhan menghina ini, aku langsung jengkel. Dimas, tadi aku cuma kasih uang tip ke dia. Pintu mobil yang belum tertutup membuat para tamu yang akan masuk ke restoran bisa mendengar semua pertengkaranku dan Dimas. Siapa yang memperbolehkan kamu memberi dia tip? Darahku langsung naik ke ubun-ubun. Untuk masalah sepele seperti uang tip saja, Dimas masih memintaku untuk meminta izin darinya. Bisa dibayangkan, hal-hal sepele apa lagi yang akan diminta olehnya kepadaku kalau misalnya kita jadi menikah. Untuk uang 10.000 saja, aku harus lapor ke kamu. Iya, mau 10.000 atau cuma 100, kamu harus tetap lapor ke aku. Ini uangku sendiri, bukan uangmu. Mau aku pakai untuk apa? Semuanya terserah aku. Dengan geram aku berkata pada Dimas. Tiba-tiba Dimas tertawa mengejek. Memangnya itu duit kamu? Itu duit papamu. Kamu ini cuma cewek rumahan yang gak bisa apa-apa. Kamu pikir kamu bisa cari duit sendiri? Jangan bermimpi. Dengan badan kamu yang penyakitan, kamu gak akan bisa kerja dimanapun. Dengan perasaan terhina,
Aku langsung keluar dari dalam mobil. Melihatku keluar dari mobil, Dimas langsung jadi berang. Balik ke dalam, jangan sampai aku harus keluar untuk menyeret kamu masuk. Tanpa mempedulikan kata-katanya, aku berteriak. Memang aku pakai duit papaku, tapi dia papaku, bukan papamu. Kamu tidak punya hak untuk melarang aku memakai duit milik papaku sendiri. Juga jangan pernah bilang kalau aku tidak bisa cari duit sendiri. Aku bukan cewek yang gak bisa apa-apa. Dimas membalas perkataanku dengan suara tawa menghina. Kalau ada hal yang positif dari kamu, paling-paling cuma mukamu yang cantik saja. Bedanya kamu dengan cewek panggilan, cuma hanya karena kamu punya keluarga yang mau manjain kamu. Jadi sekarang kamu masuk ke dalam mobil. Diam dan tidak perlu melawan kata-kataku lagi. Turuti semua kata-kataku. Kalau kamu bisa jadi boneka yang manis, semua kebutuhanmu akan aku penuhi. Dengan amarah memuncak, aku memukulkan tas yang kupegang ke kaca mobil di depan wajahnya. Melihat itu, Dimas langsung keluar dari dalam mobil. Dengan mencengkram lenganku, dia menyeretku ke arah pintu penumpang mobil yang terbuka. Maaf Pak, Nona ini sepertinya keberatan untuk ikut dengan Anda. Waiter keren mencengkram tangan yang digunakan Dimas untuk menyeret lenganku. Lepaskan pegangan tanganmu, ini urusan kita berdua. Kamu jangan ikut campur. Tanpa mempedulikan kata-kata Dimas, waiter keren bertanya kepadaku. Nona, apa Anda ingin saya memanggilkan seorang petugas keamanan untuk membantu Anda? Dengan cepat aku langsung mengangguk. Pak, seperti yang bisa Anda lihat sendiri, Nona ini keberatan untuk mengikuti Anda. Jika Anda masih terus memaksanya, ini akan disebut sebagai tindakan penculikan. Aku langsung menimpali. Betul, Dimas, kamu jangan memaksa aku untuk berteriak. Bilang kalau kamu mau menculik aku. Dengan suara tenang, waiter keren kembali melanjutkan. Anda lihat sendiri bagaimana sikap semua orang yang ada di sini terhadap tindakan dan kata-kata Anda tadi. Orang-orang yang berkerumun menunjuk-nunjuk ke arah Dimas sambil memaki-makinya, membuat Dimas langsung merasa terpojokkan. Dengan wajah kesal, Dimas melepas lenganku dan langsung masuk ke dalam mobil dengan membanting pintu. Dimas lalu membuka kaca jendela mobilnya dan berkata dengan nada mengancam. Putri, kamu akan menyesal. Kalau tanpa aku, kamu di sini sendirian. Akan bisa apa? Kamu akan memohon-mohon untuk bisa kembali padaku. Saat itu, aku ingin lihat kamu berlutut di depanku. Tanpa mempedulikan aku lagi, Dimas langsung membawa mobilnya keluar dari halaman restoran dan pergi meninggalkan aku di tempat yang asing ini. Apa yang akan terjadi pada Putri yang ditinggal sendirian? Saksikan di bagian ketiga seri cerpen ini. Like, subscribe dan klik icon loncengnya agar tidak ketinggalan.